time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Perkenalkan, nama saya Maya Omnesa Libang. Pada video kali ini saya akan membahas materi strategi pelibatan keluarga dalam satuan pendidikan untuk memenuhi mata kuliah pengantar pendidikan. Kita akan mulai, yaitu strategi pelibatan keluarga dalam satuan pendidikan. Keterlibatan keluarga berarti lebih dari kehadiran dan partisipasi orang tua atau keluarga dalam kegiatan sekolah. Ini mengacu pada upaya penasaran dari pihak keluarga atau orang tua untuk terlibat dalam pendidikan dan pengembangan anak dengan mempromosikan perilaku positif dan memastikan kesejahteraan. Anak-anak yang orang tuanya terlibat dalam proses pendidikan cenderung lebih memiliki perilaku positif dan sikap yang aktif dan memiliki nilai kelulusan yang tinggi. Strategi pelibatan keluarga dalam dunia pendidikan diadakan untuk memudahkan hubungan antara keluarga dan satuan pendidikan. Strategi pada pelibatan keluarga dalam satuan pendidikan ini diadakan dengan tujuan untuk memudahkan hubungan antara keluarga dan satuan pendidikan. Sebelum saya membahas beberapa strategi yang digunakan untuk melibatkan keluarga dalam dunia pendidikan, saya akan mengajak kita semua untuk kembali mengingat peristiwa COVID-19 yang terjadi pada pertengahan tahun 2019 dan tahun 2020. Pada peristiwa tersebut, bukan hanya kegiatan sosial dan ekonomi saja yang terganggu, tetapi pada dunia pendidikan pun mengalami gangguan atau hambatan, yaitu para peserta didik tidak bisa datang langsung ke sekolah untuk menerima pembelajaran dikarenakan dengan peristiwa COVID-19. Jadi langkah yang diambil yaitu mereka harus belajar dari rumah atau daring atau belajar dalam jaringan. Nah, dari peristiwa tersebut ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada dunia pendidikan, yaitu yang pertama, ketimpangan teknologi antara sekolah yang di kota dan sekolah yang di desa. Yang kedua, keterbatasan kompetensi guru dalam pemanfaatan aplikasi pembelajaran. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya untuk pemanfaatan teknologi pendidikan seperti internet dan kuota. Yang keempat, relasi guru, murid, orang tua, dan pembelajaran dalam jaringan yang belum integral. Berikut ada beberapa strategi yang akan saya sampaikan untuk mengatasi masalah pada dunia pendidikan atau strategi kelibatan keluarga atau orang tua dalam dunia pendidikan. Yang pertama, penyediaan akses bagi orang tua dan keluarga. Pada strategi yang pertama ini juga bisa dikatakan sebagai pemberdayaan orang tua. Pada strategi ini dilakukan melalui dua kegiatan, yaitu yang pertama, merancang kurikulum pelibatan orang tua dan keluarga dalam proses pendidikan. Ini membutuhkan persetujuan dan komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua. Itu untuk memudahkan bagaimana anak bisa mengikuti pembelajaran yang seharusnya di sekolah tetapi dialihkan di rumah, dan yang akan membimbing anak dalam proses pembelajaran tersebut adalah orang tua. Yang kedua, dengan kegiatan tersebut, orang tua dan keluarga diarahkan di rumah untuk membantu anak-anak dalam kegiatan pembelajaran. Jadi, kegiatan pembelajaran yang seperti biasa dilakukan di sekolah bisa juga dilakukan di rumah dengan melibatkan orang tua sebagai guru untuk membantu anak dalam proses pembelajaran. Strategi yang kedua yaitu strategi berkunjung ke rumah. Ini juga bisa dikatakan strategi kerjasama antara sekolah dan keluarga. Orang tua di rumah membantu untuk mengawasi anaknya dalam pembelajaran. Di sini juga guru bisa juga mengunjungi peserta didik untuk mengarahkan mereka dan juga bisa berkomunikasi langsung dan mengevaluasi bersama orang tua terkait dengan proses pembelajaran anak selama ia di rumah. Kegiatan ini atau strategi ini dilakukan dengan mengidentifikasi orang tua atau siswa yang partisipasinya rendah.
Melalui kegiatan ini, diharapkan sekolah dan siswa mampu membangun konektivitas awal dalam pelibatan orang tua dalam pendidikan di sekolah dasar. Strategi yang ketiga yaitu penyediaan pusat layanan komprehensif. Pada strategi ini bisa dikatakan sebagai komunikasi efektif antara sekolah dan orang tua. Pada strategi ini dapat dilakukan dengan membentuk pusat posko layanan komprehensif. Itu bisa dilakukan melalui online maupun offline. Online bisa melalui grup-grup WA antara pihak sekolah dan orang tua. Kalau offline bisa juga dibuat ruangan yang di sekolah itu untuk menerima orang tua yang hendak datang, mungkin berkomunikasi dengan pihak sekolah mengenai proses pembelajaran anaknya. Manfaat dari strategi ketiga ini adalah memberikan kemudahan bagi orang tua untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan. Adapun hambatan yang dialami pada strategi yang ketiga ini yaitu keterbatasan waktu, teknologi, dan pendidikan orang tua. Pusat layanan komprehensif ini memberikan wadah bagi orang tua untuk bisa selalu berkomunikasi dengan sekolah secara mudah dan bisa dilakukan kapan saja oleh orang tua. Strategi yang keempat yaitu strategi generasi silang. Strategi ini didefinisikan sebagai strategi pemutusan rantai ketertidakdidikan siswa dengan mengidentifikasi orang tua atau keluarga siswa. Pada strategi ini juga dapat dilakukan dengan membuat skema, yaitu yang digunakan dengan memetakan kondisi sosial orang tua. Pada strategi yang keempat ini yaitu bisa juga dibuat pembelajaran berkelompok antara siswa, yaitu siswa-siswa yang orang tuanya mengerti atau terlibat dalam proses pendidikan, bisa diarahkan anak-anak yang orang tuanya tidak terlibat dalam pendidikan untuk sama-sama belajar dan diarahkan oleh orang tua tersebut. Ketika keempat strategi ini dilakukan, langkah yang terakhir yaitu melakukan evaluasi atau monitoring untuk membantu memajukan pelibatan keluarga dalam dunia pendidikan. Pada evaluasi ini mungkin ada hal-hal yang menjadi kekurangan pada strategi-strategi yang telah dilakukan bisa diperbaiki, ataupun mungkin ada kelebihan, maka strategi-strategi tersebut bisa lebih ditingkatkan lagi. Adapun manfaat dari keterlibatan orang tua dalam dunia pendidikan, yaitu yang pertama, meningkatkan prestasi akademik anak. Pada keterlibatan orang tua lebih aktif memperhatikan anak, sehingga menumbuhkan sifat semangat anak untuk giat belajar sehingga akan mempengaruhi pada nilai akademiknya. Yang kedua, membangun hubungan yang kuat antara sekolah dan keluarga. Keterlibatan orang tua pastinya sangat dibutuhkan untuk mendukung pada dunia pendidikan. Dengan adanya keterlibatan tersebut, hubungan antara orang tua dan sekolah pun akan semakin kuat dan erat. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan. Terkadang orang tua pun sibuk bekerja sehingga mereka tidak memperhatikan anak-anak mereka pada pembelajaran atau pada proses pendidikan. Dengan keterlibatan ini, orang tua pun akan menyadari bahwa ternyata pendidikan sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh anak-anaknya. Yang keempat, membantu anak mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Dan yang kelima, meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Di materi yang saya sampaikan hari ini mengenai keterlibatan orang tua dalam dunia pendidikan, yaitu peran orang tua pun sangat dibutuhkan dalam mendukung, dalam menunjang dunia pendidikan. Karena biasa dikatakan bahwa pendidikan itu dimulai dari dalam keluarga, yaitu dari dalam rumah. Maka itu orang tua memiliki peran yang penting untuk terlibat dalam dunia pendidikan, untuk dapat membantu guru mengarahkan anak-anaknya di rumah, membentuk karakter anak yang lebih baik agar bisa menyiapkan generasi-generasi yang unggul dan generasi-generasi yang cerdas dan juga berperilaku yang positif.